9 Roma 10:9, jika kamu mengaku dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Roma 10:9 iman akan kebangkitannya ini, bersama dengan mukjizat yang dilakukan Kristus, merupakan bagian terbesar dari karya Kristus dalam Injil. Dan ketika Injil diberitakan dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan Kisah Para Rasul, ini selalu disebutkan sebagai peristiwa sejarah yang sebenarnya. Menolak sifat historis dan fisik dari peristiwa-peristiwa ini berarti menolak Kristus. Misalnya, Muslim mengklaim percaya kepada Kristus, tetapi menolak fakta sejarah kematian Kristus di kayu salib serta kebangkitannya dari kematian. Ini bersama dengan fakta bahwa mereka menolak Yesus sebagai anak Allah jelas menempatkan mereka di luar iman yang menyelamatkan. Demikian juga ada teolog liberal yang melihat mukjizat Kristus, bahkan kebangkitannya, sebagai mitos belaka. Mereka keluar dari iman. Kristus sendiri berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam kepala dan ahli hukum, dibunuh, dan pada hari ketiga dibangkitkan. Lukas pukul 9:22 dan Rasulnya, apa yang saya terima, saya menyampaikan yang pertama penting, bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia dikuburkan, bahwa ia bangkit kembali pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, dan bahwa dia menampakkan diri kepada Petrus, dan kemudian kepada 12. Setelah itu, dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara pada saat yang sama. 1 Korintus 15:3-6 Ajaran Kristus cukup luas, menggabungkan tidak hanya apa yang dia katakan selama inkarnasinya dalam daging manusia, tetapi juga apa yang dia katakan sebagai Tuhan dalam perjanjian lama, dan sekali lagi dalam kitab terakhir dari Alkitab Yesus berbicara secara langsung. Dan secara signifikan melalui perwakilan melalui para rasulnya, Yesus berbicara melalui surat-surat perjanjian baru. Yesus menugaskan para rasul untuk berkhotbah dan mengajar, memberi mereka Roh Kudus yang dia katakan, tetapi ketika dia, Roh kebenaran, datang, dia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes pukul 16:13 dan, tetapi penasihat, Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkanmu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes pukul 14:26 Rasul Yohanes menulis, kami berasal dari Allah, dan barang siapa mengenal Allah, mendengarkan kita, tetapi barang siapa bukan dari Allah, ia tidak mendengarkan kita. 1 Yohanes 4:6 dan Paulus, jika seseorang menganggap dirinya seorang nabi atau diberkahi dengan karunia-karunia rohani, beritahu dia, bahwa apa yang saya tuliskan ini kepada Anda adalah perintah Tuhan. 1 Korintus pukul 14:37 dan Rasul Petrus meneguhkan kata-kata Paulus sebagai kitab suci yang mengatakan, ingatlah, bahwa kesabaran Tuhan kita berarti keselamatan, sama seperti saudara kita yang terkasih, Paulus, juga menulis kepadamu dengan hikmat yang diberikan Allah kepadanya. Cara dalam semua surat Anda, berbicara di dalamnya tentang hal-hal ini. Surat-surat Anda berisi beberapa hal yang sulit dimengerti, yang mendistorsi orang yang bodoh dan tidak stabil, seperti halnya kitab suci lainnya, untuk kehancuran mereka sendiri. 1 Petrus pukul 3:15-16 Saya membawa tulisan para rasul, karena sama seperti ada yang mengaku percaya Tuhan tapi menolak Yesus. Ada juga yang mengaku percaya Yesus tapi menolak tulisan para rasul. Orang-orang ini tidak benar-benar percaya kepada Yesus. Yesus memberitahu para rasulnya, siapapun yang mendengarkan kamu, dengarkan aku, siapapun yang menolak Anda menolak saya, tetapi barang siapa menolak aku, ia menolak orang yang mengutus aku. Lukas pukul 10:16 ini memunculkan pertanyaan yang lebih umum tentang apa yang membentuk iman di dalam Kristus dalam kaitannya dengan ajaran-ajaran Kristus. Sejauh makna dan penerapan ajaran Yesus di seluruh Alkitab dapat diperdebatkan, dapatkah ada orang yang percaya kepada Kristus dan masih secara terang-terangan tidak setuju dengan sebagian kecil dari ajarannya? Apakah dapat diterima untuk mengatakan bahwa Anda dapat mempercayai 99% dari apa yang Yesus katakan, tetapi sama sekali tidak setuju dengan Kristus dalam 1% dari ajarannya? Tidak. Alasan mengapa, pertama-tama, dapat dengan tepat dinyatakan bahwa orang seperti itu tidak percaya apa yang Yesus katakan dan karena itu orang itu tidak percaya kepada Yesus.
Kedua, bahwa orang seperti itu percaya bahwa Yesus dapat salah, tidak mewakili Tuhan, dan dengan demikian orang seperti itu tidak percaya bahwa Yesus sempurna. Ketiga, karena mereka menolak untuk menuruti apa yang Yesus katakan, mereka menolak Dia sebagai Tuhan. Pertanyaan diskusi: apa artinya percaya kepada Yesus? Menurut Anda, mengapa Tuhan menjadikan kepercayaan kepada Yesus sebagai satu-satunya syarat untuk keselamatan? Siapakah Yesus Kristus? Dapatkah keilahiannya dibuktikan oleh kitab suci? Apa yang tersirat dari ketuhanan Yesus tentang hubungannya dengan kita? Apa arti mujizat Yesus? Dan khususnya kebangkitannya dari kematian? Bagaimana jika seseorang setuju dengan sebagian besar dari apa yang Yesus katakan tetapi tidak setuju pada beberapa hal? Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus: saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Dalam Efesus 2:8-9 ada tertulis, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan. Itu tidak berasal dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri. Efesus 2:8-9, Roma 10:9-10, yaitu, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya kepada kebenaran, dan dengan mulut orang mengaku kepada keselamatan. Roma 10:9-10.